Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 kemungkinan. Kenapa hingga hari ini mantan belum juga membuka blokir media sosialmu. Jadi kita berusaha ya agar mantan mau membuka blokir media sosial kita ya. Bahkan kita membuat akun media sosial yang baru, beli nomor telepon yang baru, tetapi setiap mantan tahu kalau itu akun media sosial kita, maka langsung dia blokir. Nah, ada 3 kemungkinan ya. Dan kemungkinan yang ketiga sesungguhnya itu kabar yang baik atau pertanda yang baik ya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Kenapa mantan tidak mau membuka blokir media sosial kita hingga hari ini? Karena mantan saat bersama kita hanya ingin memanfaatkan kita saja. Dia morotin uang kita. Maka ketakutan terbesar di dalam hidupnya, kalau dia berkomunikasi kembali dengan kita, jangan-jangan nanti kita akan minta lagi semua yang sudah kita berikan kepadanya. Ya. Kan kalau seperti itu jadi dia merasa tidak menang banyak tuh. Padahal yang namanya orang yang suka morotin orang lain itu gaya hidupnya luar biasa boros ya. Nah, jadi bagaimana dia mau mengganti semua yang sudah dia dapatkan dari kita? Orang yang hobi morotin pasangannya, menghabiskan duit pasangannya, biarpun kelihatannya dia menang banyak, tetapi sesungguhnya selalu balik ke tidak punya apa-apa itu. Ya, karena gaya hidup yang sangat boros ya. Nah, kemudian yang kedua sebabnya adalah ketika mantan bersama kita itu cuman menjadikan kita sebagai pelarian cinta sesaat untuk melupakan seseorang yang sudah mengkhianati dia. Maka itulah yang terjadi ketika perpisahan terjadi, dia tidak mau lagi berkomunikasi dengan kita. Kalau yang pertama tadi, ketakutan, kalau sampai kita minta balik semua yang sudah kita berikan kepada dia. Kalau yang kedua, penyebabnya adalah karena dia dihantui oleh rasa bersalah ya. Dia merasa bersalah cuman menjadikan kita sebagai tempat pelarian cintanya. Tetapi pada sisi yang lain, dia memang mencintai seseorang yang bukan seperti kita, atau kita itu memang bukan termasuk tipenya. Nah, tetapi orang yang menjadikan pelarian cinta itu kan biasanya dia sendiri sedang berada dalam keadaan yang sangat rapuh. Dia butuh seseorang untuk tempat bersandar. Dia butuh seseorang untuk mengisi kesepian hidupnya. Ya. Tetapi dalam perjalanannya dia memang tidak bisa mencintai kita. Dia mencintai orang dengan tipe seperti pasangannya pada saat ini. Maka ketika perpisahan itu berjalan, dia merasa bersalah kalau sampai berkomunikasi kembali dengan kita, dia bingung apa yang harus dia katakan ya. Karena sesungguhnya dia juga sudah ngerjai kita. Nah, karena itulah
karena dihantui perasaan bersalah itulah yang kemudian membuat dia tidak mau berkomunikasi kembali dengan kita. Nah, yang ketiga nih, yang pertanda baik. Ketika mantan memang tidak mau membuka blokir media sosial kita, kemungkinan yang ketiga, karena mantan masih mencintai kita. Kok masih mencintai tapi tidak mau kembali? Banyak faktor. Yang paling populer penyebabnya adalah orang tuanya yang tidak memberikan restu kepada dia untuk kembali bersama kita lagi. Ya. Nah, jadi pada satu sisi dia mencintai kita, pada sisi yang lain dia juga butuh kepada orang tuanya. Maka kalau dia dihadapkan pada dua pilihan ini, ya apa boleh buat, dia tetap memilih orang tuanya. Ya, alasannya agar tidak menjadi anak yang durhaka. Sebenarnya alasannya jauh lebih dalam dari itu. Kenapa? Karena sesungguhnya dia tidak sanggup menjalani hidup mulai dari nol. Dia sudah terbiasa hidupnya nyaman dengan segala fasilitas yang orang tuanya berikan, sementara kalau bersama kita, mungkin kita belum sanggup memberikan fasilitas kepada dia seperti yang orang tua dia berikan kepada dia. Nah, maka karena kebutuhan itulah yang kemudian membuat dia lebih memilih bersama orang tuanya daripada bersama kita. Dan dia tahu persis, kalau dia sampai ketemu kita, kalau dia sampai chatting dengan kita, kalau dia sampai telepon-teleponan lagi dengan kita, dia akan kembali kepada kita. Dia akan luluh hatinya untuk kembali bersama kita lagi. Dan itu artinya membuat masalah dengan orang tuanya. Nah, maka itulah yang menjadi sebab kenapa sekarang dia belum kunjung membuka blokir media sosial kita. Nah, kira-kira mantan ini termasuk yang satu, yang dua, atau yang tiga. Nah, nanti bisa dilihat di video-video kita sebelumnya. Tanda-tanda kalau mantan itu cuman memanfaatkan kita atau ngerjai kita. Yang kedua, tanda-tanda kalau mantan itu cuman menjadikan kita sebagai tempat pelarian cintanya. Ya sama juga, ngerjai kita juga. Atau yang ketiga, tanda-tanda kalau mantan sesungguhnya masih mencintai kita. Ya. Nah, kalau mantan itu tipe yang ketiga nih yang paling penting. Kalau yang pertama, kedua sulit untuk diharapkan. Tapi kalau tipe yang ketiga ini, dia tidak membuka blokir media sosial karena takut dengan orang tuanya. Ketakutannya itu bukan karena takut disebut sebagai anak durhaka, bukan ya. Tetapi itu tadi, ketakutannya kalau tidak dapat fasilitas lagi dari orang tuanya, apalagi kalau sampai tidak dapat warisan nanti kan repot. Nah, jadi sebenarnya solusinya sudah kelihatan tuh. Kalau kita memiliki apa yang bisa orang tuanya berikan kepada dia, kalau bisa melebihi, maka mudah saja tuh bagi mantan yang seperti ini untuk memilih bersama kita. Jadi kuncinya apa sekarang yang harus kita lakukan? Yo kerja keras. Agar kita bisa memiliki dan memberikan fasilitas kepada mantan melampaui apa yang dia dapatkan dari orang tuanya. Insya Allah kalau manusia mau berusaha, insya Allah Allah akan berikan rezeki untuknya. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Semakin banyak kita bekerja, maka akan semakin banyak pula rezeki yang bisa kita dapatkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.